Junaidi, pembunuhan berantai yang brutal dan sadis, menghilangkan nyawa satu keluarga hingga 5 orang tewas. Junaidi, siswa SMK, tega membunuh satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anaknya secara sadis di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dikabarkan Junaidi menghabiskan nyawa 5 orang anggota keluarga bernama Waluyo berumur 35 tahun atau kepala keluarga, SW 34 tahun sebagai ibu, RJS 15 tahun anak perempuan pertama mereka, FDS 11 tahun anak kedua, dan ZA 3 tahun anak ketiga. Sungguh kejam. Tak hanya membunuh kelimanya, Junaidi yang diduga dalam kondisi mabuk juga memperkosa ibu dan anaknya. Mereka berdua ditemukan dalam kondisi tewas tanpa menggunakan pakaian. Junaidi dan korban bertetangga. Kejadian ini menggegerkan desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Penajam Pasir Utara. Junaidi menghabiskan nyawa 5 korbannya dengan parang tanpa gagang sepanjang 60 cm. Ceritanya, sebelum membunuh terjadi, Junaidi dan korban sempat ada konflik sepele, yakni masalah ayam, dan korban belum mengembalikan helm yang telah dipinjam selama 3 hari. Junaidi berkata, salah satu korban yakni RJS, anak pertama, pernah menjalin hubungan asmara dengan Junaidi, namun tak direstui. Singkat cerita, sebelum melakukan aksinya, Junaidi sempat minum minuman keras bersama teman-temannya di lokasi yang tak jauh dari rumah korban. Namun setelah mabuk, Junaidi pulang ke rumahnya dan sempat diantar oleh rekan-rekannya. Namun begitu sampai di rumah, muncullah niat Junaidi untuk membunuh. Entah apa yang ada di pikiran Junaidi hingga dia berniat untuk menghabisi satu keluarga. Namun Junaidi akhirnya mengambil sebilah parang di rumahnya, kemudian bergegas ke rumah korban. Saat tiba, Junaidi langsung mematikan aliran listrik di rumah korban. Namun tak langsung beraksi sebab Waluyo sebagai kepala keluarga belum pulang ke rumahnya. Tidak berselang begitu lama, akhirnya sang kepala keluarga pulang ke rumah. Waluyo saat itu ingin masuk ke rumah, langsung ditebas, dihabisi dekat pintu masuk. Tiba-tiba istri korban mendengar suara keributan, akhirnya terbangun dan mendekat ke sumber suara. Namun wanita itu juga diserang oleh Junaidi hingga tewas. Setelah itu anaknya juga bangun dan tak luput juga dari tebasan Junaidi hingga tewas. Anak yang berumur 3 tahun juga tewas di tangan Junaidi. Dan yang terakhir barulah anak pertama yang dikatakan sebagai mantan kekasih Junaidi. Akhirnya Junaidi bunuh juga. Lalu Junaidi memastikan apakah ayahnya benar-benar tewas. Untuk memastikan bahwa ayahnya tewas, Junaidi kembali menebas ayahnya. Setelah semuanya tewas, tak hanya itu, Junaidi lalu berpikiran untuk memperkosa mayat sang istri Waluyo. Setelah memperkosa sang ibu, Junaidi juga memperkosa anak pertama Waluyo yang disebut mantan kekasihnya. Namun setelah melakukan perbuatan kejinya itu,
Junaidi langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Junaidi membersihkan baju dan menyembunyikan alat bukti yang ia gunakan untuk membunuh satu keluarga. Namun, Junaidi langsung menghubungi kakaknya dan mengatakan jika ada kasus pembunuhan yang terjadi di dekat rumahnya. Setelah itu, Junaidi langsung mengajak sang kakak untuk melapor kepada Pak RT. Setelah menerima laporan Junaidi, Pak RT lantas langsung membuat laporan ke pihak kepolisian setempat. Atas laporan tersebut, pihak kepolisi lantas melakukan pengecekan ke TKP. Dan pada saat itu, polisi langsung memeriksa Junaidi sebagai saksi awal. Kala itu, Junaidi memberikan keterangan palsu kepada polisi dengan mengatakan pelakunya 3-10 orang. Setelah mengetahui keterangan Junaidi, pihak polisi lantas langsung melakukan analisa. Namun tetapi, dalam analisa tersebut terungkap jika pernyataan Junaidi tidak didukung dengan alat bukti yang ada di TKP. Karena hal inilah, pihak kepolisian langsung mengamankan Junaidi dan melakukan olah TKP di rumahnya. Setelah melakukan olah TKP di rumahnya Junaidi, polisi menemukan barang-barang bukti seperti baju dan senjata yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa satu keluarga. Di rumah Junaidi, polisi menemukan baju yang penuh dengan bercak darah dan senjata tajam yang panjang sepanjang 60 cm yang juga berlumuran darah yang ditemukan di rumah Junaidi. Setelah menemukan barang bukti tersebut, polisi kemudian memaksa kepada Junaidi dan Junaidi pun akhirnya tak berkutik dan mengakui perbuatannya. Nasi telah menjadi bubur. Akhirnya Junaidi menyesal atas perbuatannya tersebut. Namun atas perbuatannya tersebut, Junaidi harus mendekam di penjara dan dikenakan hukuman 20 tahun atau hukuman mati. Mendengar perbuatannya tersebut di dalam sel penjara, Junaidi menjadi bulan-bulanan oleh penghuni penjara hingga badan Junaidi banyak luka lebam hingga membiru dan banyak sekujur tubuhnya terdapat luka bakar. Disangka mungkin itu adalah tusukan dari puntung rokok. Malang nasib, kini Junaidi hanya bisa menerima siksaan yang ada di dalam sel penjara. Begitulah cerita Junaidi yang tega menghabisi satu keluarga yang menghilangkan 5 orang tewas. Korban dikebumikan secara massal di kampungnya.